mampu dan seadanya lah yang mampu kita sampaikan. Kalaupun ada yang salah, itulah manusiawi kita. Kalaupun ada yang benar, mungkin ini kasih sayang Allah pada kita. Pembahasan malam ini tadi seperti yang kami dengarkan dari uminya tentang kehidupan saat hidup lagi capek-capeknya gitu ya. Ya, namanya juga hidup tempat capek. Kalau tempat senang-senang itu bagi orang muslim enggak di dalam kehidupan yang ini, tapi kehidupan setelah ini. Yang namanya dunia adalah sijnul mukmin. Bagi orang beriman itu dunia ini adalah ibarat penjara. Karena di dunia ini pada hakikatnya yang ingin bersenang-senang itu adalah nafsu kita. Sementara dalam Islam nafsu itu harus dipenjarakan, dikecilkan dia. Orang dalam penjara itu adalah orang yang dibatasi kemampuannya untuk mengeluarkan potensi-potensi kejahatan yang ada dalam dirinya, kan begitu. Jadi ibarat dunia ini kita dalam penjara. Potensi yang kita miliki untuk bermaksiat itu harus dikurung. Potensi yang kita miliki untuk berfoya-foya itu harus ditahan. Kemampuan kita untuk segala macam hal yang tidak disukai Allah, padahal kita senang, harus kita tahan. Seperti yang dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah itu tadi, kita mengira kadang bahwa apa yang tidak kita sukai ternyata itulah yang bagus bagi kita. Kenapa Allah melarang kita poya-poya padahal kita suka? Kenapa Allah larang kita mubazir? Kita punya uang banyak misalnya, Allah suruh kita menggunakan uang banyak itu bukan untuk kesenangan pribadi kita, tapi untuk belanjakan harta di jalan Allah kita. Padahal bisa saja tuh kita beliin mobil, beliin tanah, beliin baju baru, tapi Allah tidak mengarahkan kita untuk itu. Tahan hal-hal yang kita anggap itu menyenangkan nafsu, tapi jalankan ke jalan Allah. Artinya kalau kita memang mukmin, rasa capek di dunia ini kita tidak akan menganggap itu capek. Kita hanya menganggap itu pertahanan, menahan dulu agar nanti senangnya luar biasa. Kalau kita berpuasa, saat berbuka sangat enak air putih itu. Kalau nggak di bulan puasa, kita minum air putih di tengah hari biasa saja rasanya. Inilah orang mukmin. Jaga dulu sekarang yang enak bagi kita, yang nikmat bagi kita. Nanti di akhirat itu lebih nikmat. Itulah dia makna dari puasa kita, makna dari penjara itu, penjarakan hawa nafsu. Kenapa harus dipenjarakan hawa nafsu? Karena umat manusia Allah ciptakan dua dimensi. Dimensi pertama jasad jasmani, yang kedua rohani. Rohani kitalah sebenarnya yang hidup apabila nafsu kita matikan. Ini kan yang jasad ini dihidupkan oleh rohani nih. Rohani itu bergerak ke arah yang diridhoi Allah saja tuh gerakan hati kita. Dan ada lawan dari rohani itu tempatnya juga di dalam hati, namanya nafsu. Dalam hati ini ada dua nih yang hidup. Satu cahaya, satu kegelapan. Cahaya itu rohani, kegelapan itu nafsu. Apabila kita hidupkan nafsu, maka lemahlah rohani. Apa kita hidupkan rohani, lemahlah nafsu. Itu adalah dua hal yang ibarat pasangan di dunia. Ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang. Tak pernah tuh jumpa antara gelap dan terang. Tak pernah bergabung keduanya, itu pasti pisah. Kalau gelap ya gelap, kalau terang ya terang. Kira-kira seperti itu. Saat dimensi rohani kita hidup, maka dorongan-dorongan nafsu kita juga akan melemah.
Sebaliknya, apabila kita terlalu bergairah, terlalu ambisi terhadap keinginan nafsu kita, jiwa kita yang jelek itu, maka dorongan-dorongan kebaikan akan terkalahkan. Apa kok bisa di surah Al-Fajr ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah dipanggil nafsul mutmainnah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan keadaan yang ridho, yang saling suka, senang, bergembira. Karena nafsu yang tenang ini, jiwa yang tenang ini adalah jiwa yang penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhani kita ingin tenang, maka kekang nafsu. Itu saja kuncinya. Orang-orang yang betul-betul mengkaji tasawuf seperti Imam Al-Ghazali dan lainnya itu, dia ibaratkan tubuh kita ini bagaikan, kalau kita pernah ke Bukit Tinggi itu, delman bawa pedati di belakang itu. Ada kuda, ada gerobak di belakang, ada penunggangnya.